Terima kasih, hari ini Titiang membaca kembali Sundari Gamo Widi Sastra bagian keempat. Pada bagian ini sebelumnya dijelaskan mengenai gelar-gelar Ida Sang Hyang Widiwasa, seperti disebutkan sebagai Sang Hyang Tiga Wisesa yang menjadi guru dari Dewata Nawasanga, yang juga disebut pula Sang Hyang Siwa Guru yang mengajari manusia, mulai dari berjalan, melangkah, berbicara, kemudian semua makhluk hidup di dunia diajari oleh Betara Guru, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian Ida Betara Guru juga disebut dengan gelar Sang Hyang Siwa Amurbeng Rat. Rat berarti dunia, dan Siwa Amurbeng Rat berarti beliau yang sebagai penguasa dan mengatur segala makhluk hidup di dunia. Disebutkan pula ada yang tertera dalam teks ini, Sang Hyang Sanjiwani yang menganugerahi atau menghidupi segala yang ada atau tercipta di dunia. Kemudian setelah penjelasan tersebut, pada bagian ini dijelaskan pula mengenai papa atau mala atau kekotoran yang ada dalam diri manusia, sehingga setiap manusia tidak boleh merasa dirinya suci. Dalam pembacaan Sundari Gamo Widi Sastra ini kembali Titiang tekankan karena teksnya cukup panjang, sehingga dalam pembacaan ini ada hal-hal yang dilangkari dalam pembacaannya, namun Titiang usahakan agar benang merahnya masih nyambung dan tidak mengurangi arti. Ini Titiang lanjutkan. Nah, kita mangke Sang Sewaka Dharma. Wahai engkau sekarang yang disebut dengan Sang Sewaka Dharma. Seperti yang telah Titiang jelaskan, Sewaka Dharma itu berarti orang yang menginginkan untuk belajar mengenai pengetahuan tentang kebenaran atau dharma. Karena sewaka di sini berarti nyuwaka atau memohon atau nunas dalam bahasa Bali. Apabila diterjemahkan dalam istilah bahasa Bali, Sang Sewaka Dharma itu berarti sang sane nunas kedarman, yang memohon atau meminta ajaran dharma atau kebenaran. Waluyaken kang ngajar kami. Kembali diperjelaskan apa yang disebut dalam teks ini. Seolah-olah di sini dalam rangkaian teks ini, Sang Sewaka Dharma itu dijelaskan petuah-petuah dalam Sundari Gamo Widi Sastra ini. Ya nore weruh ko kita ring tatuaning Gamo Tirta. Ya puan weruh sira rikeng awak te. Engkau Sang Sewaka Dharma, engkau yang menginginkan atau menghendaki diberi pengetahuan dharma atau ajaran kebenaran, maka apabila engkau tidak mengetahui tatwa atau kebenaran dari yang disebut dengan Gamo Tirta. Gamo Tirta itu merupakan istilah-istilah untuk merujuk pada ajaran-ajaran Sundari Gamo Widi Sastra ini. Ya puan weruh sira ring awak te, engkau tidak akan tahu mengenai apa sejatinya badanmu ini. Dari sini dapat kita melihat alurnya bahwa pada bagian ini Sundari Gamo Widi Sastra berusaha menjelaskan bahwa manusia ketika terlahir di dunia itu dibelenggu oleh kegelapan, sehingga dia tidak
dapat mengetahui apa sesungguhnya dirinya, kemudian untuk apa dia lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib mencari pengetahuan itu dari intisari ajaran-ajaran yang bersifat keagamaan. Kemudian kita lanjutkan. Tan menang posiro mangken rago pawitra. Pawitra itu berarti suci. Tidak boleh engkau mengaku dirimu suci atau bersih. Apa ning ulun adrewe agama tirta. Gama di gama maluwih utama. Madasar nya ikang gama tri kaya pari suda mala. Oleh sebab beliau yang menasehati Sang Sewaka Dharma dalam teks ini dikatakan memiliki ajaran yang disebut dengan Gama Tirta. Disebut agaman atau pegangan yang sangat utama. Keutamaan pegangan yang disebut dengan Gama Tirta ini bukan merupakan suatu pandangan yang mutlak atau menganggap dirinya, yaitu ajaran ini paling utama dari yang lain, bukan seperti itu. Namun ditekankan di sini madasarnya ikang gamo tri kayo pari suda malo. Tri kayo pari suda malo itu apabila kita merujuk pada arti yang sudah biasa dijelaskan bahwa ada 3 hal kekotoran yang harus nantiasa disucikan oleh manusia, yaitu manah cike, wacike, dan kayike. Pikiran, ucapan, dan pelaksanaan atau perbuatan. Itulah yang mengandung unsur mala atau kekotoran yang perlu disucikan. Itulah yang menjadi alasan mengapa Gama Tirta ini disebut ajaran yang suci dan utama, karena berusaha menyucikan 3 aspek itu. Tapuan sirawro Sewaka Dharma ring tanda tandukin Gama Tirta. Durung po sirawro ring tatwa maring awakta. Engkau Sang Sewaka Dharma, apabila belum engkau mengetahui perihal kedalaman agama Tirta itu, maka engkau disebut belum mengetahui kesejatian dirimu. Ayo po sira ngangkan raga suci. Ditekankan kembali, janganlah engkau mengatakan atau mengaku dirimu suci. Dadi wiku inger-ingeran ngaran. Apa nia durung pascat pangweruh memayong-mayong ulun ike wang samara ingarannya. Terlebih lagi engkau menjadi wiku atau seorang pendeta. Engkau disebut dengan wiku inger-ingeran karena belum tuntas mengetahui apa yang disebut dengan Gama Tirta. Gama Tirta di sini sesungguhnya yang ditekankan adalah penyucian terhadap diri. Tri kayo pari suda malo itu menyucikan pikiran, menyucikan perkataan, dan menyucikan tingkah laku atau perbuatan. Jika belum melaksanakan itu, maka di sini ditekankan disebut dengan wiku ingar-ingeran. Yang pada bagian berikutnya samare ingarannya, samar atau tidak jelas disebutkan. Seorang pendeta yang mengaku dirinya suci belum menyucikan 3 aspek yang ada dalam dirinya itu disebut dengan pendeta yang samar-samar atau tidak jelas. Lima kue king malo sinenggo deniro raja tamah malo ngaran maling. Ada 5 hal yang menjadi kekotoran dalam diri disebut dalam teks ini, diliputi oleh Raja Tamah, sifat rakus, sifat angkara murka yang menyelimuti diri manusia. Male ngaran maling, ada sebuah
permainan kata di sini. Male yang sejatinya berarti kekotoran, dalam teks ini dipermainkan arti katanya atau dipadankan. Male berarti maling. Maling, kalingannya samar. Maling itu tentu sangat dekat dengan sesuatu yang samar-samar, yang sembunyi-sembunyi. Samar, po kita ring pangweruh ring game. Inilah intinya mengapa male itu disebut maling dalam teks ini. Maling yang dikonotasikan sebagai sebuah yang samar-samar, bekerja dalam sesuatu yang samar, yang tidak jelas, seperti itu. Samar ini diartikan sebagai tidak tuntas mengetahui atau samar pengetahuannya tentang game. Game di sini kembali merujuk pada Gama Tirta yang menyucikan 3 hal dalam diri manusia, mulai dari pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Apaan kehilangan dening male 5? Oleh sebab ada 5 hal kekotoran yang membuat samar diri manusia. Samar dalam artian ini adalah kita sebagai manusia tidak akan pernah dapat jelas melihat mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang sesungguhnya harus diyakini atau dijalankan oleh manusia. Karena keterbatasan manusia diliputi oleh rajah tamah, diliputi oleh male atau kekotoran. Inilah yang ditekankan dalam teks ini, yang harus disadari betul-betul oleh setiap manusia yang lahir di dunia, agar tidak serta-merta, tidak secara mudah mengaku diri suci, terlebih mengaku dirinya sebagai pendeta yang suci, seperti itu. Male 5 ngaran panca wisaya. Ada 5 kekotoran yang disebut dengan panca wisaya. Panca wisaya ngaran panca mahabuta ngaran jugul, lipio, punggung, lamur, ute. Apabila diartikan kelima hal ini, jugul berarti bodoh, kemudian lipio berarti lupa akan tanggung jawab, punggung berarti sesuatu ketidaktahuan, lamur berarti penglihatan yang samar, ute tidak dapat melihat. Ungkapan-ungkapan kelima kekotoran ini sesungguhnya bukan merujuk kepada fisik yang dialami manusia, namun kekotoran pikiran. Jugul yang berarti kebodohan, sejatinya manusia itu tidak tahu apa yang menjadi penyebab lahirnya dia di dunia dan apa yang menjadi tujuannya dia terlahir di dunia. Ini masih merupakan rahasia yang sangat besar sekali yang perlu senantiasa secara terus-menerus didalami oleh manusia yang lahir ke dunia. Kemudian lipio. Lipio ini sesungguhnya suatu ungkapan bahwa manusia itu sering sekali lupa dengan dirinya karena diliputi oleh keinginan, hasrat, kame, kemudian pikiran yang tidak teratur. Inilah yang menyebabkan manusia itu sering lupa terhadap kodratnya lahir ke dunia. Kemudian punggung. Punggung ini adalah suatu keadaan yang sejenis dengan jugul atau bodoh. Punggung ini adalah efek dari lipio itu. Seorang manusia yang telah lupa mengenai apa sejatinya kelahiran yang dia alami sekarang, kemudian dia justru lari kepada kesenangan duniawi. Di sanalah kecerdasan pikirannya, kemudian pandangan terangnya akan dikaburkan, diliputi oleh kebodohan yang disebut dengan punggung. Kemudian lamur, ketika seorang manusia yang sudah diliputi oleh punggung atau kegelapan pikiran itu,
maka penglihatan terangnya akan menjadi tersamar. Tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ute. Ute di sini berarti buta, dan buta di sini pada bagian berikutnya dalam teks Sundari Gama Widisastra ini disebut dengan ute ati atau buta hatinya. Ketika kegelapan telah menyelimuti pikiran manusia itu, maka seorang manusia akan mengalami kebutaan dalam hatinya, tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak dapat melihat apa sesungguhnya yang ada dalam kelahiran dirinya saat ini. Mangkana kealingannya maling lelimo, dening kali ika wetuning male, dening lali ika wetuning male. Demikianlah sesungguhnya kelima kekotoran itu, dan dari lali yang berarti lupa. Lupa karena terbawa pikiran manusia dengan hasrat, dengan kemauan yang bersifat duniawi, itulah yang menyebabkan male atau kekotoran. Apaan sira lali ring awakte, oleh sebab engkau lupa apa sejatinya dirimu. Tan weruh te kita angumit sarirante. Muang tan weruh riheng gamo 3 kalingan ya ulun gamo ngaran awak kira ya awak ting ulun. Nah, di sini ditekankan bahwa ajaran agama yang disebut dengan Gama Tirta dalam Sundari Gama Widisastra ini, yang titik beratnya adalah menyucikan ketiga aspek yang telah Titiang sebutkan tadi, bahwa kita harus dengan sangat menjaga diri kita sendiri. Tan weruh ring wekas kalingan tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang harus dimaknai dalam kelahirannya. Tewuto ring hati, itulah engkau disebut buta dalam hatimu. Matangyan pu kita salah surup pangestikante, itulah sebabnya engkau salah mempelajari dirimu. Karena kebodohan yang tercipta dari diri sendiri yang diliputi oleh hasrat, oleh keinginan duniawi, maka disebut di sini engkau mengalami salah surup pangestikante, salah dalam memahami kehidupan, salah mempelajari kehidupan. Dudu wedo sinanggah wedo. Weda di sini tentu diartikan secara lebih luas, yaitu pengetahuan kebenaran. Yang sesungguhnya bukan merupakan pengetahuan mengenai kebenaran, itu yang engkau sepakati sebagai sebuah ajaran kebenaran. Noroh yang sinangah yang bukanlah sesuatu yang sejatinya patut disembah, engkau sembah. Itulah sebabnya atau ini merupakan efek dari lipia, jugul, dan lamur atau wuta ati yang disebutkan di sana. Karena male atau kekotoran yang menyelimuti hati manusia. Yang atau yang disembah di sini tentu berarti sesuatu yang bersifat ketuhanan. Bukan wujud atau bukan fisik yang kita puja, melainkan ide Sang Hyang Widiwasa yang tidak dapat dijangkau oleh indria manusia, yang dalam ajaran lain sering disebut dengan istilah Sang Hyang Acintya, atau yang tidak dapat dipikirkan karena kemahakuasaan beliau. Inggih. Demikian yang Titiang jelaskan pada pembacaan Sundari Gama Widisastra bagian 4 ini.
Pada kesempatan berikutnya akan Titiang lanjutkan kembali pada bagian pembacaan kelima. Terima kasih. Yeay, ada